Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya dengan Romo Ari, kita akan belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 7 Februari tahun 2021, hari Minggu biasa pekan kelima. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, semua orang yang merasa lemah dan menderita menemukan kekuatan dan hiburan padamu. Dampingilah kami bila sedang tertimpa penderitaan, melewati bulan-bulan yang hampa, menghitung malam-malam yang menyesakkan. Sembuhkanlah kami dari segala penyakit dan jadilah pada kepercayaan kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 7 Februari tahun 2021 ini dengan merenungkan sabda Tuhan Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih, sabda Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Simon dari sakit demam, dan juga menyembuhkan orang-orang sakit yang datang berbondong-bondong ke rumah Simon, lalu mengusir setan-setan yang merasuki orang, menjadi tanda bagi kita bahwa Tuhan Yesus yang adalah kehadiran Allah yang mewartakan Injil, sabda kebenaran dan kabar gembira. Ini misi utamanya adalah untuk menyelamatkan kita, melindungi dan menjaga manusia dari segala penderitaan dan juga kesakitan maupun kerasukan roh jahat setan-setan. Itu dilakukan bukan untuk kepentingan Yesus sendiri, karena Yesus tidak ingin mendapatkan apapun dari sana, namun hanya ingin mewartakan kabar gembira bagi setiap orang. Maka pusat utamanya jika itu dilakukan adalah Allah sendiri. Maka pagi-pagi Tuhan Yesus berdoa untuk menjalin relasi yang khusus dengan Allah. Dan kita juga diajak demikian pula di dalam hidup ini. Ketika kita mewartakan karya kebaikan Tuhan, jangan lupa kita menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan dengan berdoa. Akhirnya yang Tuhan Yesus tadi sampaikan, bahwa ketika dia mulai dicari banyak orang, bisa Tuhan Yesus itu memanfaatkan mereka untuk menjadi tenar, tetapi Tuhan Yesus tidak mau, karena misi utamanya adalah mewartakan keselamatan bagi siapapun juga. Lalu ia memilih untuk meninggalkan tempat itu dan mewartakan Injil di tempat lain, karena memang untuk itulah ia datang. Semoga kita yang menjadi murid-muridnya juga demikian. Untuk apa kita diciptakan, hidup, tumbuh, dan diutus, yakni untuk mewartakan
karya kebaikan Allah bagi dunia. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua, hidup kita, perjuangan kita untuk mengikuti jalan perjuangan misi Tuhan Yesus di dalam mewartakan kabar gembira keselamatan bagi semua orang, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.